mari kita lihat di bagian tambahan ini, apakah yang dimaksudkan pada saat Yesus berbicara seakan-akan kedatangan itu sudah segera, sudah datang. Dia sudah datang di kali pertama, dan di kali yang kedua dia juga akan datang dengan apa? Segera. Ya. Bahkan pada saat murid-muridnya saja itu belum mati, seakan-akan ada pemahaman seperti begitu ya. Murid-muridnya saja belum mati, Yesus sudah datang kembali untuk kali yang kedua. Apakah itu yang dinyatakan di dalam Alkitab? Kalau itu dinyatakan Alkitab, pemikirannya seperti itu, maka kita dapat katakan, wah, Yesus bohong lah. Kenapa Yesus bohong? Kenapa dia murid-muridnya saja sudah mati, dia belum datang-datang sampai saat ini ya, 2000 tahun kemudian, lebih dari 2000 tahun, Yesus juga belum datang juga. Mari kita selidiki ya, dengan lebih jauh. Markus 13 ayat 29 sampai 30 katakan, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Nah, ini hal-hal itu kita akan lihat nanti, itu berbicara tentang apa yang terjadi dengan matahari, bulan, dan apa? Bintang ya. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, apakah ini kemudian langsung menyambung ke ayat 30, pemahaman yang sama ya, tentang hari-hari itu. Nah, aku berkata kepadamu, ini lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu ada ya, semuanya itu terjadi, atau semuanya, nanti kita lihat semuanya ini. Anyway, jadi poinnya, mari kita lihat pertama-tama bahwa Yesus berbicara waktunya itu, kedatangannya itu sudah sangat apa? Dekat. Sudah sangat dekat. Dan ini di dalam Synoptic Gospel, kisah yang sama itu dituliskan di dalam kitab Matius dan juga di dalam kitab Lukas. Ya, bicara tentang hal yang sama. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, itu dalam kitab Matius 24 ayat 33 dan 34. Dalam Lukas 21 ayat 31 dan 32. Bicara juga demikian, kerajaan Allah sudah apa? Sudah dekat ya. Sesudah dekat, dan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu apa? Terjadi. Nah, poinnya, poinnya, mari kita lihat di sini. Adakah ini berbicara ya, bahwa pernyataan bahwa murid-murid itu tidak akan mati sebelum Yesus datang di kali yang kedua? Apa itu maksudnya? Apa? Pada saat kita berbicara tentang dekatnya kedatangan Yesus, seperti yang kita tulis, maka kita harus lihat dalam konteksnya. Ya, kita harus lihat dalam konteks Markus 13 ayat 29 sampai 30 itu berada di dalam satu konteks yang berbicara tentang dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama adalah kehancuran Yerusalem. Itu kita sudah lihat ya. Kehancuran Yerusalem. Dan yang peristiwa kedua yang terbesar juga ya, adalah apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangannya. Sebelumnya seperti tadi kita sudah baca dalam Markus 13 ini ya, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kehancuran Yerusalem itu berbicara tentang apa? Oh, jangan sampai ada orang jangan sampai orang ada yang hamil atau menyusui, jangan sampai kena waktu dingin ya, itu dia kehancuran Yerusalem, peristiwa-peristiwanya. Jadi poinnya ada dua peristiwa besar. Nah, yang mana ini yang dirujuk pada saat aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum semuanya itu terjadi. Kembali saya tekankan kata sebelum ya. Nah, apa arti pertama-tama? Apa arti angkatan ini? Ya. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Apa itu? Gitu kita akan coba jawab tentang pertanyaan yang tadi itu, apa kamu ini bicara tentang murid-murid dan lain sebagainya. Apa itu? Poin pertama, apa itu angkatan ini? Apa arti angkatan ini? Nah, angkatan ini tentu saja pertama merujuk pada generasi para murid. Ya, orang pikir, wah, angkatan ini generasi para murid yang melihat kehancuran Yerusalem. Oke, mari kita lihat. Poin kedua, angkatan ini adalah generasi umat percaya yang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang waktunya berbeda. Generasi para murid itu di abad pertama. Di abad pertama Masehi. Kita sudah di abad berapa ini? Sudah 2000 tahun berlalu kita dengan abad para murid ya. Jadi generasi umat percaya. Jadi ada dua generasi yang berbeda. Nah, angkatan yang dimaksudkan di dalam ini tentu saja sebelum semuanya itu terjadi, ini tidak akan apa? Ini pada saat kita baca Markus 13 ayat 30, ini sedang berbicara tentang apa? Angkatan dari para apa? Para rasul, generasi para rasul, ya.
generasi para rasul ya. Mungkin ada rasul sudah mati, tapi masih dalam satu generasi orang-orang yang masih kenal para rasul. Ini yang dimaksudkan oleh angkatan ini. Nah, kenapa? Kenapa saya bisa katakan ini adalah angkatan, bukan generasi umat percaya sekarang yang sedang menantikan kedatangan Yesus, tetapi generasi para rasul yang sebelum semuanya itu terjadi. Apa yang dimaksudkan dengan angkatan, dan kemudian kita akan lihat semuanya itu merujuk pada apa. Oke? Jadi yang pertama, ini kita akan melihat bahwa ini berbicara dalam konteks Markus 13:30. Angkatan ini bukan yang kedua, bukan generasi umat percaya, melainkan yang pertama, yaitu generasi para murid. Kenapa? Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena penggunaan kata pertama-tama semuanya itu terjadi. Oke? Mari kita lihat satu-satu ya. Kita sudah lihat angkatan ini, kita asumsikan atau kita pastikan, bukan lagi asumsi, itu adalah generasi para murid. Dan apa pengertian dari semuanya itu di dalam Alkitab? Apa yang dimaksudkan pada saat Alkitab bicara sebelum semuanya itu terjadi? Markus 13 ayat 4. Pada saat murid-murid ya bertanya kepada Yesus, Yesus kan bila datang pada mereka kan, Yesus bicara sesuatu pada mereka. Lalu murid-murid katakan apa? Bertanya ya. Katakanlah kepada kami, Markus 13 ayat 4. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya. Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan. Kata semuanya itu ya. Semuanya itu penting sekali ya. Nah, kalau kita lihat semuanya itu yang dimaksudkan oleh rasul-rasul atau murid-murid itu semuanya yang apa? Itu semua peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua atau semua menjelang kehancuran Yerusalem? Kalau kita lihat, ini semuanya itu yang dimaksudkan, yang ditanyakan oleh para murid adalah semuanya menjelang kehancuran Yerusalem. Markus 13 ayat 4 adalah pertanyaan murid ketika kehancuran Yerusalem ya, tentang kehancuran Yerusalem berdasarkan perkataan Yesus dalam Markus 13 ayat 2. Markus 13 ayat 2, Yesus berkata kepada seorang murid yang bilang, "Wah, ini megah sekali nih Tuhan. Ini megah sekali nih Ka'bah ini, enggak hebat sekali, kokoh dan kuat dan lain sebagainya." Yesus katakan, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Markus 13 ayat 2. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Berdasarkan perkataan Yesus ini, mulailah murid-muridnya kemudian setelah bertemu berada bersama-sama dengan Yesus kembali, kemudian bertanya, katakan, kapan kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya. Jadi pada saat Yesus berbicara dalam Markus 13 ayat 30, bicara tentang angkatan ini, itu para murid, sebelum semuanya itu terjadi, itu sedang merujuk bukan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kepada kehancuran Yerusalem. Oke? Kehancuran Yerusalem. Nah, seringkali, mari kita lihat, kenapa ini kita sudah lihat bahwa angkatan ini itu dihubungkan dengan pertanyaan para murid yang semuanya itu, lalu Yesus merujuk kepada semuanya itu. Kenapa? Nah, di dalam kitab Injil Sinoptik, kita lihat angkatan ini, ya, kita akan melihat ada perbedaan antara angkatan para murid dengan angkatan orang percaya yang menantikan Yesus di datang kali yang kedua. Angkatan yang menantikan Yesus di kali yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan angkatan yang menjelang kehancuran Yerusalem adalah angkatan yang orang-orang yang tidak percaya. Pada umumnya ya, kecuali rasul-rasul ya, dan para pengikut Yesus mula-mula. Tapi di dalam kitab Injil Sinoptik, kata angkatan ini seringkali memiliki konotasi negatif, yaitu generasi yang menolak Allah. Contohnya dalam Matius 11 ya, Sinoptik Gospel itu Matius, Markus, Lukas ya. Dalam Matius 11 ayat 15 sampai 16 dikatakan apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar. Lalu Yesus kemudian cerita. Jadi angkatan ini berbicara tentang orang-orang yang punya telinga tapi tidak mau mendengar. Yang Yesus seringkali pusing menghadapi mereka. Yesus pusing menghadapi mereka. Ya, konotasinya negatif bicara tentang angkatan ini. Ya. Jadi dalam Matius 23, 36 juga hal yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Yaitu angkatan yang menolak nabi-nabi. Kalau Anda baca dalam Matius 23, ayat-ayat sebelum ayat 36 ini dan sesudah, itu bicara tentang
angkatan ini orang-orang di zaman Yesus itu generasi para rasul yang seringkali menolak nabi-nabi yang diutus. Jadi pada saat Yesus berbicara dalam Markus 13 ayat 30, angkatan ini dia sedang berbicara kepada apa? Dia sedang berbicara kepada para murid, dan dia sedang berbicara apa? Dengan kata semuanya itu berhubungan dengan pertanyaan para murid, kapan semuanya itu akan terjadi, yang merujuk kepada kehancuran Yerusalem. Yang merujuk kepada kehancuran Yerusalem. Poin lainnya, mari kita terus buktikan bahwa ini dalam Markus 13 ayat 30, Yesus tidak sedang berbicara tentang angkatan umat percaya menjelang kedatangan Yesus, atau tidak sedang berbicara tentang angkatan murid-murid Yesus yang akan terus hidup sampai Yesus datang di kali kedua. Bukan. Ada dua peristiwa yang berbeda. Ada dua angkatan yang berbeda. Terus mari kita lihat perbedaan-perbedaan yang sedang dapat kita selidiki dari ayat-ayat ini. Oke, Markus 13 ayat 30 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu apa? Semuanya itu terjadi. Ya. Di dalam poin berikutnya kita akan lebih mendalam ini. Kita lihat ada perbedaan antara ini dan itu. Ini dan itu. Nah, sayang sekali ya. Ini dan itu dalam Markus 13 ayat 30 dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan. Ini dan itu apa? Bercampur. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dan di dalam bahasa Inggris, sesungguhnya ayat ini mestinya berbicara begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kenapa? Karena semuanya ini itu merujuk kepada peristiwa di mana? Kehancuran Yerusalem, bukan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris ada perbedaan di antara ini, atau bahasa Inggrisnya this or this untuk plural, untuk bentuk jamak daripada this adalah this, ya. Dan itu that atau those, ya. Di dalam Markus 13 ada dibedakan. Ya, perbedaan itu sangat signifikan. Kenapa? Pada saat digunakan kata ini atau this, itu adalah peristiwa hingga kehancuran Yerusalem. Jadi pada saat Yesus semuanya ini yang akan terjadi, ini terjadi, itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa hingga kehancuran Yerusalem. Anda bisa baca, ya, itu dalam Markus 13 ayat 4 sampai 13. Begitu muncul kata ini, ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa asli tentunya, ya, itu akan merujuk pada apa? Peristiwa menjelang kehancuran Yerusalem. Di dalam Markus 13 ayat 4 sampai 13 dan Markus 13 ayat 29 dan 31. Itu semua bicara tentang ini, itu kehancuran apa? Kehancuran Yerusalem. Nah, pada saat itu disebutkan peristiwa itu berbicara tentang peristiwa sesudah kehancuran Yerusalem, yaitu hingga kedatangan peristiwa-peristiwa yang hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu dapat kita baca dalam Markus 13 ayat 17 sampai 24. Ya, Markus 13 ayat 17 sampai 24 dan ayat 32. Ayat 32. Mari kita lihat lagi mari kita lihat sekarang secara jelas, ya. Sebelum kehancuran Yerusalem digunakan kata apa? Ini, ya. Markus 13 ayat 30 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ya, bukannya itu, ya, bahasa Indonesia katakan itu, tapi bahasa Yunani, bahasa asli, semuanya ini, ya, semuanya ini terjadi. Jadi ini merujuk kepada apa? Peristiwa sebelum kehancuran Yerusalem, ya. Dan kemudian pada saat dia berbicara menggunakan kata itu adalah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, mulai dari kehancuran Yerusalem hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya dalam Markus 13 ayat 30 katakan apa? Tetapi tentang hari atau saat itu, ya, saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga, ya, malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya. Jadi inilah kita lihat, ya, ada dua perbedaan di sini. Ya, pertama bahwa angkatan ini berbicara tentang angkatan di mana para rasul yang akan melihat kehancuran, angkatan generasi para rasul itu atau murid melihat kehancuran Yerusalem, dan dibedakan dengan angkatan orang percaya yang tidak negatif, yang apa? Yang akan menantikan melihat peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di zaman para rasul itu menggunakan kata ini, di zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali menggunakan kata itu, ya, kata itu yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi poinnya adalah bahwa semua peristiwa tersebut adalah peristiwa yang apa?
yang dekat. Dan khususnya pada saat kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita sedang berbicara tentang dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dekatnya kedatangannya. Nah, pertanyaannya, kok dekat? Ini tahun 2000 tahun. Kok dekat nih? Yesus bicara itu, wah, kedatangan Yesus dua kali. Rasul-rasul bicara tentang kedatangan Yesus yang dekat. Tapi kok kenapa udah lewat 2000 tahun ini, pendeta? Kenapa sudah lewat? Nah, mari kita lihat pemahaman kata dekat atau segera, kedatangan Yesus yang segera. Misalnya, Yohanes kekasih menulis dalam kitab Wahyu tentang segeranya itu. Wahyu 22 ayat 12. Firman Tuhan sana dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini menjadi polemik ya, artinya segera. Wah, kenapa Yohanes bicara 2000 tahun lalu Yesus datang segera? Kok segeranya Yesus tuh kok lama sekali? Ya. Kenapa segeranya Yesus itu lama sekali? Mari kita hubungkan perkataan segera ini dengan apa yang tadi kita sudah baca ya. Tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan mari kita hubungkan ketidaktahuan kedatangan Yesus itu dengan kata segera. Bagaimana hubungannya? Mari kita lihat akar kata ataupun bahasa asli daripada kata segera itu. Bahasa Inggrisnya itu soon, ya. Soon, bahasa Inggrisnya soon. Dari kata Yunani taku, ya. Taku, ya. Nah, arti daripada taku itu quickly, betul, segera, suddenly. Tapi juga memiliki arti unexpectedly atau fast. Artinya kedatangan itu akan cepat, tapi juga bukan hanya cepat, tapi itu kata taku itu dapat berarti tiba-tiba, tidak terduga, dan juga apa? Secepatnya. Jadi dengan kata lain, kata pemahaman kita tentang segera itu adalah jangka waktu yang singkat. Oh, saya sekarang akan segera pergi ke rumah Anda. Oh, berarti saya akan tiba di rumah Anda itu mungkin 5 menit. Itu karena kita lihat dari jangka apa? Dalam jangka waktu yang singkat dari kata segera. Tetapi kata aslinya ini itu tidak selalu berarti dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi arti lainnya juga adalah tidak terduga. Tidak terduga, ya. Dengan kata lain, mari kita lihat sini bahwa karena kedatangan Yesus tidak terduga. Itu kita sudah lihat tadi dalam Markus 13 ayat 32. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Poin utama, sekali lagi, dari pembahasan tentang kedatangan Yesus itu bukan tentang kapan. Murid-muridnya itu fokus kepada kapan dan apa tanda-tandanya, ya, apa tanda-tandanya. Tetapi Yesus pada saat dia membahas tentang kedatangan yang kedua, selalu poin utama tentang kedatangan Yesus yang kedua adalah bagaimana kita bersedia. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat pada saat kita mempelajari Markus 13 tentang kedatangan Yesus yang seakan-akan sangat segera, ya, sangat segera, memiliki konotasi, wah, nggak lama lagi, bahkan ada di zaman Yesus, walaupun kita sudah jawab itu apa artinya angkatan ini tadi itu ya. Tapi poinnya itu adalah untuk membawa kita semua untuk selalu siap sedia. Yang terpenting, ya, poin selalu ya, dari kedua peristiwa dalam Markus 13, peristiwa kancuran Yerusalem maupun peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali dengan dua generasi yang berbeda dengan lainnya. Dua generasi atau dua angkatan yang berbeda dengan pemahaman kata ini dan itu ya. Hal yang terpenting dari kedua peristiwa yang disebutkan dalam Markus 13 tentang kancuran Yerusalem dan kedatangan Yesus itu bukan kapan dan apa yang akan terjadi, tapi apa yang harus dilakukan. How, bahasa Inggrisnya. How shall we be ready, ya? Bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Persiapan kita. Mari kita lihat, kita tadi sudah baca kan Markus 13 sampai ayatnya yang ke-30 yang menjadi polemik tadi ya. Mari kita terus baca. Kalau kita terus baca misalnya kelanjutannya Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itulah persiapan ya. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ingat ayat 32 katakan apa? Bapa tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang apa? Hanya Bapa yang tahu. Karena kamu tidak tahu, ya, maka yang harus kita lakukan apa? Berjaga-jaga. Ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 34, kelanjutan lagi dari ayat tersebut. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian. Dia ada pelayan-pelayan, dia perintahkan ini dan dia memerintahkan penunggu pintu supaya apa dikatakan? Oh, kalau Anda baca, penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
Dan berikutnya, dalam Markus 13, ayat berikutnya, ayat setelah 34, ayat 35. Katakan apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Dan ayat yang terakhir, yang merupakan khotbah terakhir, kata kunci terakhir dari khotbah Yesus yang terpanjang di dalam kitab Markus. Khotbah Yesus yang terpanjang tidak terputus itu Markus pasal 13. Dan kata yang terakhir, Anda bisa tebak apa itu katanya. Ya. Apa yang kukatakan, ayat 37, Yesus katakan, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Apa itu kata terakhir? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Seringkali pada saat kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita berpikir tentang kapan waktunya, apa yang akan terjadi, tanda-tandanya apa. Betul, Yesus saja kasih. Tapi kita kemudian melebihi Yesus. Kita bilang, wah ini paus nih sudah datang ke Indonesia nih, pasti nih peristiwanya gini-gini. Tentu saja, saya tidak menyangkal ada peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi dari itu. Tetapi bukan itu poin utama yang harus menjadi fokus kita. Fokus Yesus saja bukan itu. Tapi fokus kita yang seringkali berlawanan dengan fokus Yesus. Fokus Yesus adalah supaya saudara dan saya nggak usah pikirkan kapannya, apanya, tapi bagaimananya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Yesus. Berjaga-jaga. Dan perumpamaan Yesus, kalau kita hubungkan pengajaran Yesus ini, kalau kita hubungkan kata berjaga-jagalah ini, berjaga-jaga ini kata kunci Yesus. Kata kunci Yesus bukan hitung-hitung kapan aku akan datang, ya. Hitung-hitung apa yang akan dibuat oleh paus ini dan itu dan lain sebagainya. Bukan. Berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jagalah kamu. Dan kalau kita lihat kata berjaga-jaga ini kata kunci Yesus. Misalnya dalam perumpamaan kita sering pelajari ya. Dalam Matius 25 ayat 13. Bicara tentang perumpamaan 10 anak darah. Apa yang dikatakan situ? Karena itu ya kesimpulannya setelah anak-anak darah 5 anak darah yang bodoh itu tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan pesta pernikahan. Apa ya? Apa kesimpulannya setelah peristiwa tersebut? Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Berjaga-jaga itu penting. Ya, kita nggak usah pusing dengan apa, ya, kapan akan apa yang terjadi. Bukan. Itu bukan urusan kita. Yesus mau datang besok, Yesus mau datang 100 tahun lagi. Itu bukan urusan saya. Urusan saya berjaga-jaga sekarang. Kalau saya mati sekarang, maka pada saat saya buka mata, saya cuma lihat wajah Yesus. Kalau saya terus sudah berjaga-jaga sekarang atau sebelum saya mati. Itu poin utama kan. Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Dan apa artinya ini berjaga-jaga ini? Kalau mempelajari tentang 10 anak darah, maka kita akan lihat masalah utama mereka tidak memiliki minyak yang cukup. Ada pelita tapi pelitanya tidak nyala. Pelita itu bicara tentang firman Tuhan. Sebagai pelita bagi kakiku, penuntun jalanku, itu pelita itu. Pelita itu, firman Tuhan itu akan nyata, akan kita hidupkan kalau ada minyak, ada Roh Kudus. Ada minyak, ada Roh Kudus ya, yang akan menghangatkan firman tersebut dalam kehidupan kita supaya kita dapat apa? Kita dapat praktekkan, kita dapat hidupkan firman tersebut. Harus ada minyaknya, harus ada Roh Kudusnya. Dan pada saat 5 anak darah yang bodoh ini datang kepada yang pintar, yang punya persediaan, minta. Apa yang kemudian yang pintar itu bilang, jangan minta dari kami, beli sendiri. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, kamu sendiri yang beli. Bukan berarti mereka ini pelit. Ya. Bukan berarti ke-5 anak darah ini pelit, tetapi tidak mungkin saya ya tidak mungkin memberikan iman saya kepada saudara. Tidak mungkin saya memberikan iman saya itu saya bagikan, iman saya ini sudah berlimpah nih, mari saya bagikan kepada anak saya. Tidak, iman itu adalah satu hubungan, satu keadaan yang kita sendiri harus kembangkan. Roh Kudus yang menguasai hati kita. Saya nggak bisa Roh Kudusnya sudah kebanyakan di saya, lalu saya bagi-bagikan gitu. Nggak bisa. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita miliki sendiri. Masing-masing kita harus memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Sendiri. Ya. Keselamatan itu masalah apa? Masalah sendiri. Jadi kita diminta untuk, bukan apa? Kita diminta untuk punya sendiri. Beli sendiri. Ya. Beli sendiri. Lebih baik kamu pergi, Matius 25 ayat 9, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak itu, kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan itulah amaran Yesus kepada jemaat Laodikia ya. Kepada jemaat Laodikia dalam apa yang ditulis dalam Wahyu Fatsalnya yang ketiga, ayat 18
Katakan apa? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, beli pakaian putih dari Kristus supaya engkau memakainya, agar jangan lagi kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, beli minyak untuk melumas matamu, beli dari aku, ya, supaya engkau dapat melihat. Ini poin-poin pentingnya, saudara. Poin penting daripada saat kita berbicara tentang kedatangan Yesus bukan kapannya, ya, dan apa saja yang akan terjadi, tetapi bagaimana saudara dan saya memiliki satu hubungan dekat dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan membeli karena kita tidak punya. Ya, uangnya saja untuk membeli itu Tuhan berikan. Yang penting mau kita, itu ya. Maukah kita datang kepada Tuhan dan memiliki Roh Kudus yang akan menyebabkan firman Tuhan itu dapat kita hidupkan dalam kehidupan kita. Itulah persiapan kita. Itulah jaga-jaganya kita. Itulah apa yang saudara dan saya sedang lakukan saat ini. Kita sedang terus-menerus diingatkan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, untuk dapat melakukan yang baik yang Tuhan sudah inginkan untuk kita lakukan. Dan masing-masing kita harus memiliki satu pengalaman pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat kita kembali ke Markus 13. Markus 13 bicara tentang hari itu atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Itulah sebabnya kesimpulan dari 3 perumpamaan yang Yesus buat dalam Matius 24, perumpamaan tentang talenta, orang yang diberikan talenta, perumpamaan tentang 10 anak darah, perumpamaan tentang kambing dan domba, itu semua intinya kembali apa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Yesus, ya, yang segera atau yang tidak diketahui. Arti daripada segera, tidak diketahui juga artinya. Seorang pun tidak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kesimpulan dari semua yang Yesus lakukan, bukan hanya dia mau supaya kita fokus, ya, yang diutamakan itu bukan kapan atau apa, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Matius 24 ayat 44 katakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya berdoa, kiranya kita semua yang selalu beribadah bersama, ya, dapat memiliki Roh Kudus. Masing-masing kita, bukan hanya para pendeta, para ketua yang memiliki Roh Kudus, tapi masing-masing kita memiliki minyak atau Roh Kudus, agar supaya pelita firman Tuhan itu dapat menjadi nyata dalam kehidupan kita, dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Dan itulah persediaan kita, persiapan kita, kesediaan kita menjelang kedatangan Yesus yang tidak seorang pun tahu, yang tidak kita duga. Kiranya kita selalu bersiap. Inilah doa dan permohonan yang saya bawa dalam nama Yesus.